tentang amanat dari kalau misalkan kita mempercayai tentang beliau yang ngasih amanat ke saya. Karena kan beliau juga kalau misal mengamanatkan yang uruskeun aki. Kata beliau itu gitu. Yang uruskeun aki. Iraha waktu anak incu aki bakal nyusul. Nah itu yang saya pegang. Pemirsa, saya udah nyampe nih, sebentar lagi paling jago 200 meter lagi ke pemakaman Mbah Aki Jaya Negara. Kayak gimana wawancara saya dengan pengurusnya? Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di makam Aki Jaya Negara ya Pak ya, di Kampung Peponcol Kidul, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Nah, saya sekarang udah sama Pak Iis atau Iskandar atau di Kang Iis aja Pak ya. Kang Iis. Terus bareng juga nih di samping saya nih Pak Lili. Pak, mau saya ngobrol-ngobrol ya Pak, mau nanya-nanya. Ini beliau ini siapa nih Pak? Kalau dari awal kita menemukan beliau itu dengan nama Aki Jaya Negara, tanpa ada embel-embel misalkan siapa dia atau siapa beliau. Dan cuman itu yang kita dapat, namanya Aki Jaya Negara. Itu tentang sejarah beliau yang lebih istilahnya mendetail, kita pun nggak tahu pasti siapa sih beliau ini gitu kan. Dan cuman kalau misalkan kita tarik dari tahun kita menemukan tahun 2000 itu menyatakan bahwa beliau tinggal di sini itu sekitar 350 tahun yang lalu. Berarti abad 16 16-an ya? Mungkin bisa ke 16, mungkin bisa ke 15 awal-awal. Ya, 15 awal. Awal itu aja Pak. Itu beliau ini dari keturunan kerajaan atau dari mana asal muasalnya? Kalau menurut orang-orang yang pernah silaturahim ke sini, katanya beliau juga adalah salah seorang dari kerajaan juga sih kan. Cuman kita kan nggak bisa menerangkan tentang yang detailnya beliau. Karena beliau pun tidak istilahnya menyatakan bahwa saya ini si A. Atau misalkan saya keturunan si A, si B gitu, nggak menerangkan. Cuman beliau menerangkan bahwa nama beliau itu Aki Jaya Negara, gitu doang. Nama asli? Nama asli katanya. Tapi kalau misalkan menilik dari kata dari nama itu, bisa jadi kan kita mengarah ke satu tempat. Betul. Bisa jadi itu karomah salah satu Inohong Karawang di zamannya, ataupun bisa jadi itu nama seorang putra mahkota dari kerajaan, misalkan kita jelaskan dari Majapahit, karena menilik dari nama itu. Kalau yang lebih jelasnya ya susah juga, karena kita pun nggak mengarah ke situ. Betul. Karena dari sejarah kita kuak yang nggak sampai terbuka sih tentang hal itu. Dan cuman ini menyatakan itu doang namanya. Garis besarnya berarti beliau itu dari kerajaan ya? Dari kerajaan. Kalau menurut beliau juga sih, cuman dia menutupin tentang jati dirinya sendiri gitu kan. Kalau zaman dulu kan biasanya ada nama kerajaan, ada nama pasti. Orang biasa seperti itu ya. Kalau menurut itu katanya dia pun sama dari satu kerajaan yang ada dari Tatar Pasundan. Kata beliau kan, cuman dia meninggalkan atributnya. Meninggalkan atributnya dalam arti kata meninggalkan apa sih? Karena udah tidak membutuhkan tentang harta benda atau jabatan. Akhirnya dia kalau sekarang bilangnya belusukan. Itu kan belusukan ke tiap daerah. Ya ternyata mungkin ini persinggahan terakhir beliau, mungkin itu juga. Belusukan berarti dalam artian
penyebaran agama Islam. Mungkin seperti itu, karena kan dulunya Karawang juga kalau misalkan dari abad segitu itu masih, kalau bilang Hindu Buddha itu masih Hindu Buddha. Iya, masih Hindu Buddha. Belum adanya penyebaran agama Islam ke daerah sini. Itu apalagi misalkan jauhnya sampai ke wilayah Karawang lah itu kan. Iya. Ini Kampung Poponcol itu sendiri dari mana tuh, Pak? Asal muasalnya. Kalau misalkan dari nama Poponcol, kalau yang lebih jelas, karena Poponcol dikelilingi air Citarum, Kali Citarum, itu doang sih. Kalau masalah awal mulanya Poponcol, jangankan kita yang lebih muda, yang tadi cerita orang tua kita pun yang lebih awal tinggal di sini, tidak tahu itu asal mulanya Kampung Poponcol ini. Gitu. Jadi mungkin udah dari tahun mana mungkin ini Poponcol udah ada namanya. Itu terkait yang lainnya pun mungkin saya juga pernah menanyakan tentang ini kampung, sama belum ada titik temu sebenarnya Poponcol ini. Kalau sekarang Poponcol, dulunya kampung apa sih ini? Itu jadi tidak ada kampung keterangan yang jelas tentang kampung Poponcol sebelumnya gitu kan. Tapi ini kayaknya kampung udah tua, Pak ya? Pasti Pak udah tua, soalnya dari sejarah yang pernah saya terima, yang katanya Poponcol dari tahun 30-40, ini Poponcol udah jadi nama Poponcol, katanya gitu juga. Saya juga. Terus itu saya dengar-dengar ada sangkut paut dengan Prabu Siliwangi, gimana tuh Pak ceritanya? Terkuak tentang beliau, katanya ini saya juga sama sih, soalnya posisi ini pasti kata akhirnya gitu terkait tentang itu. Beliau itu katanya pas waktu mendapat mandat untuk membubarkan agama baru yang ada di Karawang, malah beliau itu bukannya membubarkan, tapi malah tertarik dengan suara lantunan kiroahnya santriwatinya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu siapa itu? Kembali ke Syekh Kuro. Menurut sejarah, Syekh Kuro adalah salah satu ulama yang pertama kali singgah di wilayah Karawang. Termasuk ada peninggalannya, seperti kebanyakan orang tahu bahwa Syekh Kuro turun itu di Pelabuhan Bunut Kertayasa dan mendirikan surau atau pesantren, katanya yang sekarang disebut Masjid Agung Syekh Kuro. Itu terkaitannya tentang beliau. Ada hubungannya antara Syekh Kuro dengan Sebul Karomah ini? Sebul Karomah. Kalau tentang hubungan atau tidak ada hubungannya, karena nggak ada data tertulis atau yang konkret menyatakan bahwa beliau itu ada hubungan dengan Kanjeng Syekh ini. Dan cuma yang jelasnya menurut sejarah pula bahwa di Pelabuhan Bunut Kertayasa itu otomatis ada satu kampung. Ya kemungkinan kampung ini. Dan kemungkinan juga gitu kan, Sebul Karomah itu salah satu sepuh yang ada di wilayah ini. Waktu beliau itu singgah atau turun di Pelabuhan Bunut Kertayasa. Tapi terkait itu pun masih banyak kesepuhan-kesepuhan yang belum terkuak. Yang namanya Poponcol kan bukan cuman satu sosok atau satu orang yang ada di sini. Pasti masih banyak kesepuhan-kesepuhan yang lain yang tidak terkuak keberadaannya, gitu Pak. Itu kembali tadi sama Prabu Siliwangi. Itu waktu itu Prabu Siliwangi itu ingin membubarkan suatu agama baru yang mungkin sama Syekh Kuro waktu itu banyak ininya, mungkin banyak muridnya atau gimana tuh awal-awalnya? Kalau dari sejarah datangnya Eyang Prabu Siliwangi katanya membubarkan itu agama baru, itu belum ada banyak murid katanya, dikarenakan ada selentingan di Karawang itu ada agama baru, makanya dia itu diutus ke sini untuk apa? Untuk membubarkan agama baru itu. Tapi bukannya membubarkan, malah beliau tertarik dengan alunan kiroahnya santriwatinya
Syekh Kuro itu. Syekh Kuro. Terkait kalau misalkan itu beliau itu tahun segitu banyak murid atau santri-santriwatinya, kemungkinan itu belum begitu rame. Makanya tapi udah ada gitu. Udah ada, Iya. ada. Makanya kalau misal dikatakan geram, mungkin geram dari kerajaan Pajajaran untuk membubarkan agama ini atau keberadaan Syekh Kuro di Kota Karawang gitu, Pak. Itu dia dengar kabar nih santriwati siapa yang tertarik sama Yang menjadi tertariknya yang Siliwangi. Iya. Kalau menurut sejarah itu santriwatinya itu Ibu Ratu Subang Larang. Terkait itu pun juga Subang Larang itu, Ibu Ratu Subang Larang itu bukan asli dari Karawang. Gitu kan, menurut sejarah pula bahwa beliau itu adalah anak, kalau nggak salah mah anaknya Ki Gede Tapak yang dari Cirebon. Dan cuman kenapa sih beliau jadi ikut ke sini ke Karawang? Menurut sejarah pula bahwa beliau itu ikut sama Syekh Quratul Ain ke daerah, kalau nggak salah mah Campa. Campa tuh mana? Campa kalau nggak salah mah itu di seberang, di daerah luar kita, mungkin luar Nusantara. Luar Nusantara. Iya. Campa luar Sumatera. Nah, gitu. Kembali lagi turun di sini menyebarkan agama baru itu. Kalau kita bilangnya agama Islam. Dulu makan agama baru. Kenapa sih agama baru? Karena masyarakat waktu itu punya kebiasaan atau agamanya itu katanya Hindu dan Buddha. Gitu. Iya. Berarti waktu itu tertarik Prabu oleh beliau. Terus ada kemungkinan kan gini, Pak. Nggak semena-mena Syekh Kuro ini nyuruh muridnya, berarti harus ada syarat ya, kalau nikah dengan beliau tuh nggak mungkin kan, orang yang berbeda, Kak. Itu gimana ceritanya, Pak? Itu juga sama. Jadi beliau pun tidak mengizinkan untuk ditikah oleh Eyang Prabu Siliwangi, terkecuali kalau beliau itu masuk Muslim, masuk Islam. Dan cuman ada syarat tertentu yang harus disiapin atau disediain mas kawin, anggapnya seperti itu. Katanya itu sebagian ada yang bilang itu bintang raranggeyan, ada juga yang bilang itu bintang saketi. Bintang raranggeyan itu apa? Bintang raranggeyan kalau sekarang mah bilangnya berarti tasbih mungkin. Tasbih ya. Mungkin tasbih seperti itu. Dan cuman mungkin waktu itu tidak disebutkan, belum ada mungkin nama tasbih gitu, jadi bilangnya disilokakan bintang raranggeyan atau bintang saketi. Sama aja bintang raranggeyan itu sama. Bintang raranggeyan ya seperti tasbih ngerangge gitu, bintang saketi ya sama gitu. Itu tuh juga sebenarnya gitu, Pak. Iya. Berarti beliau tuh mau tapi ada syaratnya itu ada dua menurut cerita juga sih. Satu itu, terus kedua salah satu dari anaknya harus jadi putra mahkota di kerajaan Pajajaran. Putranya siapa? Putra dari nanti. Ini kan syaratnya ada dua katanya. Menurut dari terkuak dari sejarah, pertama yang itu harus memeluk agama Islam dengan mas kawin itu bintang sakti atau raranggeyan. Kedua syaratnya itu salah satu dari hasil perkawinan atau anaknya beliau harus jadi raja di kerajaan Pajajaran. Apa itu yang Raden Kian Santang atau bukan? Sebenarnya kalau misalkan itu mengarah ke situ, Pak, mengarah ke situ ke Eyang Kian Santang. Tapi kan beliau juga tidak istilahnya kalau misalkan kita tertarik mah tidak tertarik dengan harta. Tidak istilahnya tekabita lah gitu. Gitu sampai nggak ke arah sana. Makanya dia meninggalkan hal seperti itu. Makanya dia lebih baik mencari tentang ketauhidan atau tentang keimanan atau tentang penyebaran agama Islam biar lebih tersebar ke Nusantara. Raden Kian Santang. Kalau yang anaknya yang ada dua lagi, yaitu yang namanya katanya dan salah satunya itu Eyang Kuwu Sangkan atau Eyang Cakrabuana atau Eyang Walang Sungsang. Yang Kuwu Sangkan Mbah Kuwu yang dari Cirebon itu. Termasuk yang satu lagi pun yang katanya Ibu Ratu Rara Santang. Itu ntar melahirkan ya nantinya ke Syekh Syarif Hidayatullah. Ke Wali Songo itu salah satu Syekh Mursyid juga yang dari Cirebon.
gitu Pak, tentang hal itu. Iya, iya, iya. Terkait dengan ini dengan yang lain-lain, mungkin kalau ditarik bisa jadi, yang Iya. cuman dikarenakan tidak ada data yang konkret. Ini Aki Jaya Negara itu dari mana atau dari kerajaan mana? Yang jelas ini mungkin dari kerajaan Pasundan juga. Oh iya, iya. Aki Jaya Negara ini kan cuman tidak terkuat misalkan Aki Jaya Negara bin Apaan ya? itu Atau tidak mungkin nama kerajaannya apa apa gitu. yang diceritakan. Iya, Kan iya, cuma iya. kalau kita cuman dapat amanah aja sih, Iya, iya, iya. harus istilahnya ngebersihin, Bersihin. ngurus lah intinya udah. Ya jadi pemirsa, Pak Isni berarti bukan kuncen Pak ya? Bukan. Pengurus yang bebersih lah ya itu. Mohon. Terus gini Pak, apa sih Pak setelah berapa tahun sih Bapak di sini nih? Kalau mulai awal kita dapat anggap ilapat Iya, atau iya. wangsit, Wangsit. Nah, wangsit itu dari tahun 2000 itu udah 2000. dapat wangsit. Oh. Kan cuman terkuatnya itu sekitar 2011 kita disuruh buka karena beliau pun menginginkan mungkin Iya, iya, iya. menginginkan untuk supaya ini karomah beliau terbuka atau diakui di daerah sini minimal. Daerah Minimal sini, di sini ya. minimal. Iya, iya. Alhamdulillah tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 ini Jadi 11 semua. 11. Ini alhamdulillah Amin, udah amin. seperti ini. Iya, iya, iya. Walaupun cuman istilah kalau bilang kayak makanan mah ala kadarnya. Iya, iya, iya. Ala kadarnya seperti ini. Mm-mm. Gitu kan. Intinya alhamdulillah termasuk saung juga alhamdulillah. Mm-mm. Kalau kita ngobrol di sini tidak kepanasan, Ya, tidak tidak kehujanan, minimal agak sedikit nyaman lah. Iya, iya, iya. Itu buat yang mau silaturahim ke sini atau yang mau ngadon ngopi di sini. Oh, gitu. Nah, sekarang gini juga nih Pak, harapan Bapak nih setelah kayak gini. Kalau misalkan yang namanya harapan, Iya. setiap orang punya harapan kan, Betul. cuman gini doang. Kita mah cuman pegang amanat dari kalau misalkan kita mempercayai tentang Iya. beliau yang ngasih amanat ke saya. Iya, iya. Karena kan beliau juga kalau misal mengamanatkan yang uruskeun aki, Oh, kata jadi dia beliau ngomongnya itu, gitu. yang uruskeun aki. Iraha waktu anak incu aki bakal nyusul. Oh, Nah iya. itu yang saya pegang. Makanya saya mau kalau bilangkan dikatakan kuncen, saya bukan kuncen. Karena kita nggak mengarah ke arah situ. Iya, Karena iya. kita keamanatan buat mengurus aja. Iya, iya, iya. Selebihnya setelah misalkan itu anak cucunya datang ke sini, terus dia meminta bahwa itu adalah kakek buyut saya, sok monggo saya. Nah, Tapi ada syarat berarti Pak? mungkin bukan syarat Pak, bukan syarat berarti. Bukan syarat, Bukan apa itu? syarat. Karena beliau pun mengasihkan tanda atau Oh ciri iya, iya, iya. tentang seseorang yang datang kalau beliau itu mengaku anak cucunya. Oh, gitu Itu ya. kan. Berarti Bapak udah tahu ya tanda-tanda Insya apa Allah, ciri-cirinya ya? insya Allah, karena beliau pun mengasih suatu tanda ke saya tentang misalkan anak cucunya yang Ya. mau silaturahim ke sini gitu Oh Pak. gitu. Nah pemirsa, jadi kalau nanti anaknya Mbah Het atau Eyang ini nanti ada yang mengaku sebagai apa namanya Anak turunan cucunya. anak cucunya, ya boleh nanti tinggal ngomong nanti sama Pak Is ya Pak ya. Kalau Kalau memang kata Pak Is ternyata benar ya berarti benar gitu. Jadi nggak mengada-ada, berarti ada betul lah adanya gitu. nggak mengaku-ngaku lah gitu. Ada orang lain ya. Nah, kemudian satu lagi Pak, Ya. siapa tahu ya Pak ya, Mohon. tahu-tahu datang dari mana-mana, dari negara Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lain, apa pengen investor di sini Pak, gimana Pak? Ya kalau ada seseorang ataupun yang semacam kayak gitu, ya alhamdulillah yang ada buat kita Pak. Iya, Kan iya, cuman terkait mungkin yang tadi yang terkait. Iya, iya. Dikarenakan ini kan tempat bukan milik pribadi, Oh, karena iya, itu iya. udah masuk ke ranah atau ke lahan perusahaan. Boleh sebut namanya? Iya, iya, jangan lah. Jangan. Nggak usah, Udah biarin. masuk ke istilahnya ke tangan orang lah. Iya, iya, iya. Kalau toh ada yang mau seperti itu, ya buat kita mah alhamdulillah yang ada. Iya, iya. Terbukalah untuk orang yang mau melestarikan Iya. atau ngamumule Ngamumule gitu kan sejarah, ya. beliau lah gitu. Ya alhamdulillah buat saya mah dengan tangan terbuka gitu, Iya, Pak. iya, iya.
bentuk apapun gitu. Mau dia istilahnya kalau misalkan menanamkan saham tentang apa ya monggo ya, intinya makan kita cuma dapat amanat mulai ini karomah beliau tentang karomah atau tidaknya kita nggak tahu ya. Yang penting saya harus mulai ini ya, betul. Itu beliau tentang hal yang lebih lagi ya, emang suatu harapan ya. Kalau toh ada orang yang mau ikut campur mau mulai ini tempat ya. Dan cuman kendalanya yang tadi satu betul. Ini bukan tanah pribadi. Kalau toh orang yang ada yang mau seperti itu ya tinggal kita obrolin aja gitu. Bisa nanti minimal bisa ketemu ya, ada pemirsa mungkin nanti bisa ketemu dengan atau datang ke Karawang Kulon, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang ya, gitu mungkin. Satu lagi nih Pak, ini kuburan makam atau makom? Kalau dikatakan makam ya, berarti harus ada jasad yang terpendam. Kalau mengarah ke situ jauh yang kita harus cari. Karena keberadaan juga tadi sudah dijelaskan. Tahun 2000 beliau menyatakan bahwa beliau itu di sini udah 350 tahun silam. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Tahun 2000 udah 350 tahun beliau ada di sini. Iya. Berarti kalau misalkan kita harus menguak ini makam atau makom. Kalau makom ya mungkin bisa jadi di makom. Iya. Karena ada perbedaan antara makom sama makam. Kalau misalkan ini makam berarti kita mungkin ada anak keturunannya yang tahu bahwa ini makamnya beliau. Iya. Ya kemungkinan ini juga kemungkinan ini adalah makom. Makom. Itu ceritanya awalnya gimana Pak? Dapat wangsit atau gimana Pak? Tadi udah ceritain kita dapat wangsit tahun 2000. 2000 kita pun nggak istilah dalam arti kata percaya dengan hal tersebut. Betul. Kita harus cari dulu keabsahannya. Ternyata beberapa kali pun beliau datang ya lebih gencer lagi. Berarti kalau kita dari tanggal 11 kita udah mulai buka, kita tarik aja ke hari Senin. Itu kan hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Berarti sekitar tanggal 9 ya? 9, 10, 11. Berarti 8. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 8, 9, 10, 11. Itu dari tanggal segitu mulai gencernya. Mulai gencer dia itu pengen di silaturahman. Ya alhamdulillah itu digencer di silaturahman. Ya ternyata yang di sini itu kalau misalkan kita menyambut menyambut beliau pun kedatangan diri pribadi saya pas ke sini, saya juga pengen tahu sebenarnya saya mau diarahkan kemana. Gitu. Ternyata saya diarahkan ke tempat ini. Pas di tempat sini ya mungkin beliau gitu kan. Di sini terkait itu misalkan kembali ini terkait makam atau makom. Ya mungkin kita perjelas aja Pak ya. Betul. Mungkin ini makom. Karena kalau kita bilang ini makam, ntar ada pertanyaan kalau misalkan ini makam, itu kan otomatis dari tahun segitu abad segitu jangankan kita orang tua kita aja nggak tahu. Tapi kan waktu itu Bapak bisa menemukan tempat ini ya bersama Bapak. Tapi tahu-tahu di tempat ini ternyata udah mungkin ada gundukan bata atau apa waktu itu? Kalau kita pas awal ke sini itu bukan gundukan batu, jadi ada bata yang tersimpan. Jadi pas saya ke sini, ini seperti kayak orang lagi tidur. Makam ini jadi posisinya kayak tidur orang yang rebahan gitu. Pas ke sini ya langsung seperti itu kan. Cuman di sini tersimpan bata, mungkin bata aslinya mungkin nyusun itu Pak, jadi sebelah Pak. sebelah tiga atas satu kalau nggak salah. Itu berarti ya kayak bata candi itu ya berarti yang gede itu Pak kayak gitu. Kalau kayak gitu itu gede-gede sini Pak. Gede, cuman ada tersisa 3. Bukan 3, tersisa 7. Tersisa 7 kan, cuman saya dipendem. Kalau terkait tentang penemuan awal penemuan beliau seperti itu. Kalau seperti ini setelah kita dapat wangsit terus kita kesini sering waktu ya dirapihin. Setelah ini serapi mungkin lah seperti ini. Ya kalau sebut
ini ada peninggalan sebuah situs purba ya Pak. Ya nanti mungkin bisa jadi bisa dicek juga nanti bersama dari pihak apa namanya kepurbakalaan ya. Ada yang lain Pak? Kalau misalkan selain dari itu, ya mungkin gini, setelah beliau pun istilahnya memperkenalkan diri, terus kita mengadakan riungan kumpulan, kalau dibilang kayak orang-orang ini mah tawasulan lah. Tawasulan, ya mungkin yang datang pun bukan cuma beliau. Betul. Ada lagi yang namanya Eyang Atmajaya sama Eyang Kamajaya. Itu terkait misalkan kalau misal yang datang seperti itu terkait itu Sehebul Karomah ataupun seperti apa, cuman itu dia itu mengasih tahu ke saya bahwa saya ini Atmajaya, saya ini Kamajaya gitu. Oh gitu itu ya. doang. Tawasul tiap hari apa Pak? Biasanya kalau misalkan lagi nggak kayak gini cuaca, kita malah sekarang kan malam Jumat Kliwon, biasanya malam Jumat kita selalu kumpul di sini, gitu kan. Dikarenakan bulan-bulan kemarin itu hujannya lumayan, tempatnya becek, gitu kan. Otomatis kita istirahatkan. Kenapa diistirahatkan? Ya karena cuaca seperti ini. Betul. Termasuk becek sih gimana Pak? Banjir? Enggak sih, dikatakan becek teh diinjak lah, jeblok lah gitu kan. Iya. Kalau misalkan terkait sampai banjir mah alhamdulillah gitu, di sini nggak pernah kebanjiran gitu kalau daerah sini. Termasuk kita kuak aja sendiri, kita kuak tahun 2010. Iya. Poponcol itu kan banjir. Iya betul. Terus tahun 2011 2021 Poponcol banjir. Kerendam ini Pak. Kerendam, tapi daerah ini alhamdulillah nggak kena kebanjiran. Tapi rumah saya sendiri kebanjiran sampai 1 meter. Rumah sendiri Pak. Rumah sendiri terus kalau di sini enggak ya? Kalau di sini alhamdulillah. Cuma becek-becek aja namanya, kita banjir wajar lah. Kalau misalkan yang namanya banjir kita kebanjiran, tapi nggak sampai kelelep intinya. Kayak gini sih Pak, kalau misalkan ini kelelep, otomatis di sini kan banyak apa sampai lumpur. Iya pasti lumpur. Tapi ini alhamdulillah 2010, 2021 waktu banjir di Poponcol itu banjir gede lah ya. Iya. Ini nggak ada lumpur di sini, termasuk ini pun nggak kena lumpur. Ini kan udah Pak ya? Udah kan, cuman belum pakai keramik. Oh iya. Masih pakai apa namanya teh? Pelur. Masih pakai pelur. Itu nggak ada lumpur di sini. Kalau misal kotor mah wajar namanya hujan gitu kan. Betul. Mungkin angin, mungkin debu yang dari luar kena hujan. Cuma itu doang. Kalau misalkan dibilang suatu keahengan mah mungkin keahengan lah gitu kan. Ya mungkin karomah dari mungkin beliau gitu. Cuma itu doang. Terkait yang lainnya ya sebenarnya kalau misalkan diceritain mah banyak sih kejadian-kejadian atau keahengan-keahengan di tempat ini, bukan kita mempromosikan. Betul. Termasuk bukan cuma saya. Kalau misalkan saya bercerita, seakan saya mempublikasikan. Betul. Tapi kalau misalkan orang lain yang datang ke sini, dia bercerita tentang anu gitu kan, otomatis kan kita tidak mempromosikan karena orang bersangkutan pernah ngelihat anu. Ini nih. Sampai diceritakan seperti itu. Kalau kita masuk monggo aja kata saya. Lihatnya seperti apa tentang hal ini. Mungkin kalau Bapak bilang tentang kekaromahan beliau gitu kan. Nah ini sekarang saya mau nanya sebelah Bapak nih. Sok man. Apa Pak Lili yang pernah ditemui atau apa sih sebuah keajaiban atau apa yang pernah Pak Lili temui ini? Ya sebenarnya keajaiban yang saya temui itu tidak ada. Cuman ada beberapa yang dalam pikiran saya seperti di tempat ini ada bunga bambu. Ada. Ternyata ada. Terus ada bambu petuk. Emang ada bambu punya bunga apa ya? Ya kenyataannya ada. Kan gitu kenyataannya ada. Terus ada bambu petuk. Saya bilang ada nih bambu petuk. Ternyata bambu itu ya? Bambu ketemu itu ya, pohon besar itu. Iya. Ada sini ya. Ada terus ada getah katilayu. Katilayu. Saya bilang nih, perasaan ada nih getah katilayu. Oh ada. Jadi gitu. Cuman satu yang belum saya temukan di sini, dalam pikiran saya ada tapi belum ditemukan. Itu
benalu bambu. Oh, Karena benalu. di sini banyak bambu, makanya saya Iya, iya. setiap ke sini saya suka lihatnya ke atas. Siapa tahu ada gitu. Barangkali ada kan gitu. Yang Itu lain aja. Pak, yang lain selain yang pernah lihat Bapak yang atau karoma yang pernah Bapak temuin di sini itu gimana? Ya kebetulan saya tidak tahu apa-apa kan Iya. gitu ya, belum bisa apa-apa, Belum belum bisa. bisa merasakan Iya, iya. gitu ya. Jadi tidak ada kan Tidak gitu. ada. Nah, ya udah gitu aja mungkin Pak ya. Siap, Pak. Pemirsa, itu aja wawancara saya sama Pais dan Pak Nili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.